Ini adalah salah satu tempat paling dingin di planet ini. Setiap saat ribuan makhluk bertahan hidup di kerajaan tak kenal ampun ini. Di Alaska, hidup dan mati dipertaruhkan tanpa henti. Para pemangsa mahir dalam seni kamuflase mengintai tanpa belas kasihan, menyergap dengan keganasan dan mencabik mangsanya tanpa penyesalan, mewarnai salju dengan darah. Bentang alam di sini bukan sekadar latar. Tanah, es, dan angin memegang kekuasaan mutlak atas setiap makhluk yang berani menghuni wilayah ini. Bukan hanya soal menahan dingin atau menghadapi badai, melainkan memahami bahwa wilayah ini menetapkan aturannya sendiri. Apa yang bagi sebagian orang tampak seperti gurun putih tak ramah, bagi yang lain adalah panggung kehidupan tempat setiap spesies mengasah kecerdikan, ketahanan, dan instingnya. Salju menutupi tanah, namun juga menyembunyikan mangsa, mengungkap jejak, dan menulis kisah bertahan hidup di setiap tapak. Siang hari singkat, malam tak berkesudahan, dan dalam keseimbangan rapuh itu, hidup terus berlangsung. Di sini tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap makhluk mengenal perannya, setiap gerakan berbiaya, dan setiap keputusan bisa berarti lanjut atau lenyap. Bentrokan brutal antara pemburu dan mangsa tak pernah berhenti. Kekerasan yang melekat pada tanah ini tampak dalam setiap pertemuan, tempat kekuatan dan kekejaman menentukan nasib. Selamat datang di Alaska. Di tanah keras ini, para serigala menulis hukum mereka sendiri. Mereka tidak hidup terpisah dari kehendak alam, melainkan beradaptasi, melebur, dan berkembang di bawah titahnya. Di Alaska tidak ada penaklukan, hanya taat atau binasa. Dan serigala, lebih dari hewan lain manapun, telah belajar bahwa untuk bertahan di sini, mereka harus menjadi bagian dari badai, bukan perlindungan darinya. Mereka termasuk spesies tertua di kerajaan hewan, telah ada lebih dari 10 juta tahun. Dalam evolusinya, mereka menyempurnakan kemampuan, menyesuaikan diri dengan berbagai ekosistem sepanjang sejarah. Sementara singa menguasai sabana Afrika yang luas, serigala menjadikan salju kerajaan mereka. Di tengah dingin menggigit dan lanskap bersalju, serigala mengembangkan ketahanan unik, baik fisik maupun sosial. Musim dingin dengan tantangan tiada henti menjadi ajang pembuktian kemampuan berburu dan bertahan. Di wilayah tempat salju menutupi bumi berbulan-bulan dan suhu jatuh ke tingkat ekstrim, serigala hidup dan berburu selaras dengan lingkungan yang menguji makhluk kurang siap. Dengan bulu tebal dan rapat, serigala Arktik mampu menahan suhu hingga minus 40 derajat Celcius, kemampuan yang tak hanya membuatnya bertahan, tapi juga berkembang. Mereka membentuk kawanan yang beroperasi sebagai satu kesatuan padu, strategi hidup krusial di bentang beku yang luas ini. Dalam lingkungan ini, kerjasama dan komunikasi mutlak penting, sebab dingin dan kelangkaan makanan menuntut efisiensi kejam dalam setiap perburuan. Tak ada ruang bagi kesalahan atau belas kasihan. Setiap serangan adalah pertempuran, setiap mangsa perjuangan hidup mati. Kawanan bergerak melintasi wilayah bersalju, memburu rusa besar, hewan yang meski ukuran tubuhnya lebih besar, akhirnya takluk pada kegigihan kawanan serigala terkoordinasi. Pada awalnya, kelompok menyebar, mengurung rusa dengan kesabaran terukur, mengamati gerakannya dan mencari tanda kelemahan, seperti napas tersengal atau langkah goyah. Mereka menggiring mangsa melalui labirin putih salju dan hawa beku. Rusa berusaha melarikan diri, tetapi medan menjadi lawan. Setiap langkah berat di atas es dan salju menambah kelelahan. Sementara kawanan tak kenal ampun menutup barisan sedikit demi sedikit. Ketika daya tahan mangsa habis, serigala memanfaatkan peluang untuk serangan penentu, cepat dan brutal. Namun di balik koordinasi itu ada lebih dari sekadar naluri. Setiap anggota memegang peran penting dalam struktur sosial, tempat para muda belajar dengan mengamati yang dewasa, dan strategi berburu diwariskan sebagai warisan kekerasan terarah dan tepat. Di hamparan beku, serigala berpatroli berkelompok, bergerak sunyi di atas salju.
Tubuh mereka terpahat untuk dingin ekstrim dan penciumannya mampu mendeteksi mangsa dari jarak jauh, bahkan di tengah badai salju. Perburuan jarang selesai seketika. Ia menuntut koordinasi, kesabaran, dan ketahanan. Kawanan mengincar hewan paling rentan, memisahkan mereka dari kelompok, memaksakan ritme panik dan pelarian terus-menerus. Strateginya sederhana, melelahkan hingga mangsa tak mampu terus bergerak. Saat itu, kelompok mendekat untuk melancarkan serangan terakhir. Komunikasi serigala bukan sekadar bahasa, melainkan sistem politik tersusun rapi. Setiap lolongan, setiap sinyal, membangun hierarki dan aliansi, menjaga stabilitas dan kendali dalam kawanan. Lolongan yang menggema bermil-mil bukan sekadar panggilan. Itu pernyataan kekuasaan, peringatan bagi pesaing agar menghormati batas dan menghindari konfrontasi berbiaya. Serigala tidak melolong sembarangan. Mereka melakukannya saat berangkat berburu kembali atau harus berkumpul lagi setelah perburuan berhasil. Setiap lolongan memiliki nada, durasi, modulasi yang menyampaikan informasi khusus. Melalui vokalisasi ini, seekor serigala dapat mengenali kawanan si pelolong, kondisi emosinya, bahkan perkiraan posisinya. Lolongan bersama, di mana beberapa anggota melolong serempak dengan nada berbeda, menciptakan ilusi akustik kawanan lebih besar. Taktik ini dapat menghalau penyusup, menimbulkan kesan kekuatan yang melindungi wilayah dan anggota paling rentan. Ikatan antar serigala melampaui naluri bertahan hidup. Melalui komunikasi konstan dan halus, setiap anggota belajar menafsirkan gerak, postur, dan vokalisasi rekannya. Tatapan, gerakan tubuh ringan, atau perubahan nada geraman sudah cukup untuk mengatur formasi, mengubah arah, atau memicu manuver berburu. Keselarasan ini lahir dari keterhubungan mendalam di tempa waktu, kebersamaan, dan kepercayaan. Kawanan mengembangkan strategi berburu rumit, tiap individu memainkan peran spesifik. Sementara sebagian mengurung, yang lain menyergap atau memblokir rute pelarian. Tak ada kebetulan dalam gerakan mereka. Setiap langkah diperhitungkan, setiap keputusan lahir dari kecerdasan kolektif. Koordinasi teliti ini tak hanya menentukan keberhasilan perburuan, tapi juga menstruktur rutinitas harian kelompok. Hari mereka bermula saat fajar, ketika kawanan bersiap menghadapi perburuan baru. Dipandu pengalaman individu tertua, serigala menempuh wilayah luas berjam-jam lamanya. Kejar mengejar berlangsung lama dan peluang sukses kecil. Banyak upaya berakhir frustrasi. Alam liar tak memberi jeda. Saat perburuan gagal, serigala tak membiarkan kegagalan memecah persatuan. Alih-alih saling menyalahkan, kelompok bereaksi dengan ketenangan luar biasa. Mereka berkumpul, beristirahat, saling merawat, dan pulih bersama. Ini proses kohesi di mana kawanan menegaskan kekuatannya tanpa menunjukkan agresi pada anggota yang gagal. Solidaritas ini krusial bagi kelangsungan mereka sebab kunci tak terletak pada keberhasilan seketika, melainkan kegigihan. Serigala juga menyisihkan waktu untuk mengawasi wilayah mereka. Mereka melakukannya bergiliran, waspada terhadap ancaman mendekat. Walau menjauh dari pesaing paling mematikan, serigala tak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada gagak di dekatnya. Burung cerdas yang memilih strategi ketimbang kekerasan berlebih. Mereka tahu bahwa setelah perburuan, serigala meninggalkan sisa daging yang bisa mereka manfaatkan. Mereka mengikuti jejak serigala, puluhan ekor terbang menuju medan berdarah, dan ketika beberapa kelompok mundur, gagak mulai mengganggu serigala yang sendirian. Mereka mematuki ekornya, berteriak nyaring berulang-ulang, membuat serigala kesal agar segera menyerah dan pergi. Saat tekanan memuncak, serigala mengusir kawanan gagak cukup lama. Meski kenyang, ia tak mengizinkan mereka yang tak berjuang sekeras dirinya mengakses daging. Setelah ketegangan berlarut dan gerak melelahkan, serigala pun letih. Akhirnya ia mundur, membiarkan puluhan gagak mendekat menikmati sisa mangsa.
Di balik perilaku oportunistik itu tersembunyi kemampuan komunikasi setua sekaligus sehalus itu. Komunikasi sosial gagak kompleks dan canggih. Hewan ini bahkan memiliki repertoar vokal yang tercatat dalam fosil era Jura, zaman dikuasai reptil raksasa. Pantulan suara purba, pola vokal yang bertahan jutaan tahun. Kini, pola yang sama muncul pada gagak modern. Makhluk sama memesonanya dengan leluhurnya, dikaruniai kecerdasan luar biasa licik. Sementara langit dikuasai burung purba ini, tanah beku menjadi wilayah pemburu lain, rubah Alaska. Dalam adaptasinya, bulu tak hanya melindunginya dari dingin, tapi sekaligus menjadikannya ancaman tak kasat mata. Pendengarannya tajam hingga dapat menangkap gerakan sekecil apapun, bahkan di bawah lapisan salju, memberinya keunggulan unik atas predator lain. Setiap gerakannya bagai tarian di salju, tempat hanya yang paling terlatih bertahan menghadapi tantangan kerajaan beku ini. Kecerdikannya tak semata terletak pada kemampuan berburu, melainkan cara ia memanfaatkan panca indera dan kesabaran untuk bertahan di dunia tempat hidup dan mati berjalan seiring. Dalam kesigapan dan kesabaran ini, seekor rubah bergerak waspada di bawah salju. Di kejauhan, seekor kelinci kecil beringsut perlahan. Ia bergerak tanpa menyadari bahwa rubah mengamatinya dari jarak aman. Sang rubah menguntit beberapa menit, melangkah tanpa suara, setiap langkah terukur. Derak ringan di salju tak terdeteksi sang kelinci yang terus merangkak menuju liangnya. Saat jarak tinggal selangkah dari perlindungan, rubah bertindak. Dalam gerakan cepat dan presisi, ia menerobos salju, cakar mencengkeram tanah beku, menangkap mangsanya tanpa buang waktu. Benturan nyaris tak terdengar, dan rubah menguasai mangsa dengan efektif. Perburuan ini bertumpu pada kesabaran, kerahasiaan, dan kemampuan menafsir lingkungan. Metode ini menandai rubah putih. Ia tidak bergantung pada kekuatan atau kecepatan, melainkan ketepatan gerak. Kecerdasannya memungkinkannya menyesuaikan diri dengan lingkungan dingin dan kompetitif. Tempat bertahan hidup menuntut efisiensi. Di tanah tempat es retak dan kelangsungan hidup bergantung pada setiap keputusan, ada makhluk yang menjadikan oportunisme dan kekuatan sebagai jalan hidup, beruang kutub. Ia tak tunduk pada aturan, tak mencari keseimbangan. Ia mengejar apapun yang membuatnya tetap hidup. Strateginya didasari perhitungan, menyerang hanya saat kondisi menguntungkan dan menghindari bentrokan yang bisa melemahkannya. Di kejauhan, seekor beruang kutub melihat anak anjing laut terpisah. Jauh dari induknya dan retakan es yang bisa menjadi perlindungan, beruang berbulu putih lebat menutupi tubuh hampir 3 meter, mulai mendekat perlahan, memanfaatkan lanskap. Sang anak anjing laut diam, tak menyadari bahaya. Di usia muda, ia bergantung pada induknya untuk mengenali ancaman. Saat beruang tinggal beberapa meter, sang anak menanggapi. Ia merayap kikuk di atas salju. Namun jarak ke tempat aman terlalu jauh dan pemangsa sudah terlalu dekat. Beruang bergerak di lanskap putih yang mudah berubah, tempat mangsa bisa lenyap secepat es terbelah. Karena itu, ia tak menyia-nyiakan energi. Ia menahan tenaga dan menunggu. Ia berhenti di dekat lubang es, tempat anjing laut akan muncul menghirup udara. Serangan tidak impulsif, melainkan aksi tepat waktu. Keberhasilan tak bergantung pada kecepatan, melainkan kemampuan mengantisipasi perilaku mangsa. Tak ada hal dalam perilaku beruang kutub yang diserahkan pada kebetulan. Setiap gerak, setiap penantian, dan setiap perburuan menanggapi kebutuhan mengendalikan keadaan. Di lanskap ini, belas kasihan tak ada dan kekuatan semata tak cukup. Hanya yang bertindak tepat tanpa celah bertahan. Sebagian predator menegakkan dominasi lewat kekuatan dan ukuran, namun lainnya menyempurnakan sumber daya berbeda. Di bentang salju yang menyembunyikan sekaligus menyingkap, ada pemburu yang menemukan keunggulan dalam diam dan dalam kemampuan menangkap apa yang luput dari perhatian makhluk lain. Burung hantu salju, burung ikonik wilayah beku ini, adalah contoh nyata adaptasi tersebut. Kehadirannya nyaris tak terlihat. Namun indranya terasa mendeteksi sinyal kehidupan samar di bawah salju. Dalam adaptasinya,
bulu burung hantu salju bukan hanya membuatnya tahan suhu ekstrem, tapi juga menjadikannya bayangan putih yang tak terdeteksi di salju. Pendengarannya terasa hingga nyaris mustahil, mampu menangkap derak lembut di bawah permukaan, bahkan gesekan halus tubuh mungil di antara akar beku. Berbeda dari predator yang mengandalkan penciuman atau penglihatan, pemburu bersayap ini mempercayai suara, getaran nyaris tak terdengar yang mengungkap keberadaan mangsa tersembunyi. Caranya berburu tidak membutuhkan kejar-kejaran, melainkan penantian sunyi, di mana tiap otot siap, tegang, menunggu momen tepat ketika dunia di bawah salju berbuat kesalahan. Di kejauhan ia melihat mamalia kecil bergerak lambat, tak sadar bahaya. Makhluk itu tidak tahu, di atas dahan kosong, burung hantu salju telah mengamati selama beberapa menit. Bulu-bulunya sempurna untuk terbang tanpa suara, bergoyang pelan di bawah angin beku. Burung hantu memutar kepala, matanya terpaku titik di mana ia menangkap pergerakan lemah di balik salju. Ia tak perlu melihat karena pendengarannya sudah memetakan setiap langkah, setiap napas tergesa. Hewan kecil itu terus maju, semakin dekat ke liang, tak menyadari kematian mengintai di atas. Lalu, ketika jarak minimal dan tikus tinggal selangkah dari liang, burung hantu menyerang. Sayapnya terbentang tanpa suara, dan dalam gerakan tepat, tubuhnya menukik ke salju. Cakar tajam bertenaga menembus lapisan es, mencengkeram tikus sebelum sempat bereaksi. Tak ada pengejaran, tak ada suara. Hanya kesabaran, pendengaran tajam, dan efisiensi brutal dari seni berburu yang dipoles turun-temurun. Cara berburu inilah yang mendefinisikan esensi burung hantu salju. Ia tidak bergantung pada kecepatan liar atau kekuatan berlebihan, melainkan eksekusi senyap, keseimbangan antara diam dan keputusan mematikan. Salju bukan halangan bagi inderanya, melainkan sekutu yang menyembunyikan mangsa dan sekaligus menutupi serangannya. Di lingkungan kejam ini, hanya yang menguasai kesabaran dan presisi yang bertahan, dan burung hantu salju menjadikannya hukum sunyi. Di panggung tempat diam menjadi alat setajam cakar, predator lain memilih jalan berbeda, ditandai kewaspadaan konstan dan kesabaran terukur. Coyote menempati posisi unik di bentang beku ini. Rutinitasnya bukan pemburu dominan, melainkan oportunis yang tahu kapan menunggu dan kapan mengambil risiko. Ia melangkah sendirian atau berpasangan, menyusuri tepi hutan dan padang terbuka, tempat salju tak terlalu dalam dan mangsa lengah meninggalkan jejak. Coyote mengembangkan kecerdikan yang menutupi kekurangan fisik. Berbeda dari serigala, ia tak punya rahang yang sanggup mematahkan tulang tebal atau otot untuk menjatuhkan hewan besar. Meski begitu, ia memahami ritme lingkungan. Ia menghafal lintasan kelinci, liang hewan pengerat, dan, terpenting, memperhatikan sisa yang ditinggal predator lain. Di lanskap penuh perjuangan ini, ia tahu mendekat terlalu jauh ke kawanan serigala bukan keberanian, melainkan kebodohan. Saat mangsa langka dan suhu turun, kekerasan meledak cepat, tanpa peringatan. Meski demikian, Coyote bertahan. Ia menyelinap di bayang-bayang, mencuri gigitan kecil, dan mencoba peruntungan ketika peluang muncul. Kemampuan beradaptasi itulah yang menahannya hidup, meski ia takkan pernah berkuasa sebagaimana serigala. Setiap saat, Coyote harus menyeimbangkan kehati-hatian dan kebutuhan, sadar bahwa kelangsungan hidupnya bergantung pada setiap gerakan terhitung. Perhatiannya tertuju pada sasaran kecil. Insting paling primitif bangkit, adrenalin melonjak, saatnya berburu. Seekor kelinci melintasi area terbuka dekat liangnya. Coyote mendekat perlahan, memperkecil jarak tanpa tergesa. Ketika kelinci menyadari dan berlindung di bawah tanah, Coyote tak menyerah. Kesabaran yang diwariskan generasi bertahan hidup mengambil alih. Ia menggali tekun, menyingkirkan salju dan tanah beku. Tak ada tergesa atau lengah. Setiap cakaran mendekatkan makanannya. Sebab di lingkungan ini, keterpautan mangsa sekecil apapun dapat berarti bertahan atau tumbang, dan kala Coyote mundur di balik pepohonan, penghuni hutan lain melanjutkan rutinitas. Seekor rusa melintasi lapangan bersalju dengan waspada.
tak tahu bahwa di tanah ini semua adalah pemburu dan semua bisa diburu. Rusa menyusuri hutan dan lereng gunung dengan ritme pencarian makan tiada henti, serta kewaspadaan terhadap ancaman. Tanduknya, struktur rumit dari tulang padat berlapis kulit tipis bernama beludru adalah ciri paling mengesankan. Tanduk tumbuh sepanjang musim semi dan panas, disuplai darah di balik beludru, proses yang menuntut energi besar. Musim gugur menghadirkan masa paling kritis, musim kawin. Tanpa peringatan, para pejantan menjadi agresif, sadar tak hanya akan predator tetapi bahaya sesama spesies. Pertarungan pejantan sengit, sering berujung luka berat bahkan maut, sebab persaingan menggunakan tanduk besar yang kadang tajam. Perkawinan bisa melibatkan satu pejantan dengan beberapa betina sekaligus, membentuk harem beranggotakan mulai dari beberapa hingga lebih dari selusin. Feromon dan hormon yang dilepaskan memengaruhi ketertarikan, dinamika kelompok, dan perilaku reproduktif. Dominasi sementara itu menuntut kewaspadaan dan konfrontasi terus-menerus untuk mempertahankan status. Ketika pejantan lain menantang posisi ini, bentrokan tak terhindarkan. Setelah musim kawin tiba saat tak terelakkan, tanduk tanggal. Proses setiap musim dingin ini merupakan adaptasi evolusioner yang membantu rusa menghemat energi dan menghindari halangan bergerak di lingkungan keras, tempat suhu rendah, kelangkaan makanan, dan salju membatasi gerak. Kehilangan tanduk juga menyiapkan tumbuhnya tanduk baru, lebih kokoh saat musim semi tiba, rampung berkembang selama 3 hingga 5 bulan, siap menghadapi siklus perkelahian dan kawin berikutnya. Bulu rusa, tebal dan padat, bertindak sebagai insulasi alami melawan suhu rendah Alaska. Di musim dingin, warnanya menjadi lebih suram dan semakin rapat, melindungi dari dingin ekstrim dan angin tajam yang menyapu lanskap. Adaptasi ini krusial bagi kelangsungan hidup di wilayah tempat salju menutupi tanah hampir sepanjang tahun. Demikianlah, di antara tekanan dingin, bahaya hutan, dan ketegangan internal spesies, rusa melanjutkan hidup. Setiap musim membawa ritme baru, pertempuran baru, tantangan baru. Di Alaska yang beku, tempat angin memotong bagai pisau dan suhu terjun ekstrim, beberapa hewan mengembangkan adaptasi luar biasa. Di antaranya, berang-berang laut. Ia memiliki bulu terpadat di kerajaan hewan, dengan konsentrasi melebihi 150.000 helai per sentimeter persegi. Kepadatan ini bak lapisan bantalan udara yang tetap utuh, berfungsi sebagai isolator alami. Bulu berang-berang tak hanya menutup kulit, ia menjadi penghalang sejati melawan air dingin, melindunginya dari suhu ekstrim ketika berenang di perairan pesisir Alaska yang membeku. Lapisan bulu yang tebal ini, dengan kerapatan rambut yang menyerupai struktur spons mungil, memungkinkannya bertahan hidup dalam kondisi di mana hewan lain tidak akan sanggup menahan dingin. Namun di luar bulunya, berang-berang laut telah mengembangkan kemampuan luar biasa untuk bergerak dan mencari makan di lingkungannya. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya berburu, menyelam di antara hutan rumput laut untuk menangkap landak laut, kerang, kepiting, dan ikan-ikan kecil, lalu memecahnya dengan cekatan menggunakan batu sebagai alat. Perilaku yang hanya terlihat pada segelintir mamalia laut. Hewan-hewan ini terkenal akan kelincahannya di bawah air dan ketangkasan mereka memanfaatkan celah-celah alami yang disediakan lingkungan. Berbeda dengan spesies laut lainnya, beberapa populasi berang-berang ini cenderung membentuk ikatan jangka panjang dengan satu pasangan. Meski tidak semua berang-berang bersifat monogami seumur hidup, beberapa hubungan dapat bertahan lama, terutama di wilayah dengan sumber daya terbatas atau kondisi yang lebih menantang. Perilaku ini mengurangi kompetisi dan risiko saat kawin, sekaligus mempermudah kerjasama dalam mempertahankan wilayah serta merawat anak. Saat lahir, anak berang-berang laut belum bisa menyelam karena bulu mereka begitu berserabut dan memerangkap udara sehingga membuatnya mengapung laksana pelampung kecil. Induknya membiarkan mereka tetap mengapung di permukaan, seringkali dibalut rumput laut agar tidak terseret arus, sementara ia menyelam untuk berburu. Pola asuh ini bergantung pada arus dan perlindungan alami sekitar, menonjol di antara mamalia laut dan menunjukkan adaptasi yang sangat tepat terhadap kerasnya habitat.
berlawanan dengan penghuni perairan pesisir yang dingin ini di bentang Arktik yang berselimut salju dan sunyi. Kehidupan berlanjut dalam wujud yang jauh lebih kecil namun sama pentingnya. Di antara salju keras dan vegetasi kering, sesuatu bergerak. Bukan pemangsa, bukan pula hewan megah yang memaksakan rasa hormat lewat ukurannya. Ia kecil, tak mencolok. Namun keberadaannya menopang sebagian besar kehidupan di tanah ini. Dialah lemming, makhluk yang belajar bertahan bukan dengan kekuatan atau kecerdikan mematikan, melainkan lewat jumlah dan kemampuan tiada henti untuk bersembunyi. Di tempat para pemangsa berebut supremasi, ia menghuni pinggiran, sudut-sudut tersembunyi di bawah salju, di liang-liang berliku bak labirin yang tak terlihat oleh mata telanjang. Dunianya berada di bawah tanah, dan nasibnya tak terelakkan adalah diburu. Berbeda dari pengerat lain seperti hamster atau tupai, lemming tidak berhibernasi. Sebaliknya, ia tetap aktif sepanjang musim dingin, berlindung di bawah lapisan salju sambil memakan akar, lumut kerak, dan lumut. Perilaku ini membedakannya dari spesies-spesies kecil lain di ekosistem Arktik. Ketika banyak hewan jatuh ke tidur panjang demi menahan suhu ekstrem, lemming justru terus bergerak menyesuaikan diri dengan minimnya cahaya dan dingin yang abadi. Salju, yang bagi lainnya adalah rintangan, menjadi perlindungan teraman baginya. Namun tetap aktif juga berarti risiko, yakni pemangsa yang mengintai di setiap bayang-bayang. Dalam pelarian putus asa, seekor lemming muncul di antara salju yang mengeras dan lumut kering, mencari makan bagi anak-anaknya. Dari ketinggian, seekor burung pemangsa melihatnya dan menyelam cepat. Lemming itu meliuk di antara batu-batu kecil dan tonjolan, berganti arah dengan kecepatan tak terduga, berusaha mengecoh pengejarnya. Ingatannya memandunya ke jalur aman, terowongan tersembunyi, dan tempat berteduh yang tak kasat mata dari permukaan. Di ambang kelelahan, ia berhasil mencapai pintu liang bercabang seperti labirin di bawah salju, dan lenyap tepat sebelum serangannya tiba. 1 hari lagi maut berhasil dihindari. Namun selamat 1 hari saja tidak cukup. Lemming harus berkembang biak dengan cepat agar spesiesnya lestari. Ciri paling menonjolnya adalah kecepatan reproduksi. Dalam kondisi menguntungkan, seekor betina dapat melahirkan beberapa kelompok anak dalam 1 tahun saja, masing-masing hingga 8 anak. Irama menakjubkan ini bukan kebetulan. Di lingkungan di mana semua tampak ingin memakannya, satu-satunya strategi untuk menjamin kelangsungan spesiesnya adalah berkembang biak tanpa henti. Namun bahkan dalam kelimpahan yang tampak ini tersembunyi bahaya. Ketika populasi tumbuh terlalu besar, makanan menipis, wilayah menyusut, dan persaingan internal menjadi sengit, lemming terdorong oleh tekanan jumlah mereka sendiri, meninggalkan liang dan bermigrasi secara massal. Perpindahan putus asa yang sering memaksa mereka menyeberangi sungai beku atau jurang es, di mana alam yang kejam akhirnya menagih upeti. Hidup lemming berlangsung dalam ketegangan terus-menerus antara perlindungan dan bahaya. Tanpa menjadi pemburu atau penguasa, ia bersembunyi, berkembang biak diam-diam di batas-batas lanskap beku ini. Di tanah ini, kelangsungan hidup tidak selalu milik yang terbesar. Terkadang justru kegigihan yang lahir dari kerapuhanlah yang meninggalkan jejak paling dalam. Pada saat yang sama, Alaska adalah panggung di mana setiap makhluk memainkan peran antara kekuatan dan kecerdikan, dan ada suaka kedamaian yang tampak, seperti perairan beku tempat angsa-angsa menemukan kerajaannya sendiri. Di lingkungan Arktik ini, angsa penyanyi meluncur di atas laguna dan kanal yang setengah membeku, memilih sikap pasif sebagai strategi bertahan hidup. Berbeda dari para pemburu darat atau udara, dunianya adalah cair dan dingin. Permukaan air kelabu di mana bahaya jarang datang dari daratan. Di sini mangsanya bukan daging, melainkan invertebrata air mungil, akar terendam dan tunas lunak yang ia raih dengan menyelam anggun di bawah permukaan. Kendati kerasnya Alaska, angsa tidak mengejar mangsa berdarah. Ia terutama memakan akar tanaman air, batang alang-alang, dan invertebrata kecil seperti larva nyamuk serta larva Chironomidae yang terperangkap di tepi-tepi basah. Walau pergerakannya lebih banyak di atas air,
Angsa-angsa sesekali menjelajah daratan untuk beristirahat mencari bahan sarang atau berlindung di daerah rawa yang esnya belum sepenuhnya memadat. Kunjungan mereka ke darat singkat dan berhati-hati, didorong lebih oleh kebutuhan ketimbang kebiasaan. Pada saat-saat ini, bahaya tidak selalu datang dari pemangsa tradisional, melainkan dari sesamanya sendiri. Kunjungan mereka ke darat singkat dan berhati-hati, didorong lebih oleh kebutuhan ketimbang kebiasaan. Pada saat-saat ini, bahaya tidak selalu datang dari pemangsa tradisional, melainkan dari sesamanya sendiri. Selama musim kawin, angsa jantan yang biasanya menghindari konflik menjadi agresif. Pertarungan meledak demi hak untuk berkembang biak, mempertahankan area sarang mereka dengan kekerasan. Perkelahian ini dapat meningkat hingga tak kenal ampun dengan hentakan sayap dan serangan paruh. Pecundang yang terluka parah tak lagi mampu menjaga sarang atau bergerak lincah. Di tanah ini, itu hampir selalu berarti vonis mati. Disinilah tersingkap satu lagi hukum tak tertulis Alaska. Ancaman terbesar tidak selalu datang dari luar, melainkan dari dalam. Di lanskap tempat es retak oleh jejak serigala dan beruang mengintai dalam bayang-bayang, bahkan mereka yang meluncur anggun di atas air pun harus bertarung, kadang melawan bayangannya sendiri. Sebab di Alaska, bahkan keindahan pun wajib mempertahankan diri. Namun lebih jauh di pegunungan beku Alaska, di mana angin menghantam dinding-dinding batu dan salju bertahan, bahkan di hari-hari terpanjang tahun ini, hidup seekor makhluk yang diciptakan untuk ketinggian dan ketahanan. Kambing gunung menguasai panggung jurang dan tebing mustahil ini, bergerak dengan keyakinan yang tak mampu ditiru spesies darat manapun. Bukan secara serampangan, kaki mereka berevolusi demi menyesuaikan diri. Kuku terbelah dengan bantalan kasar dan lentur yang membuat mereka dapat mencengkeram permukaan paling curam dan licin. Di ketinggian tempat oksigen tipis dan dingin tak henti, mereka menemukan sesuatu yang jarang diklaim pemangsa lain. Keamanan. Pemangsa padang rumput dan hutan menghindari puncak-puncak ini. Hanya elang yang melayang di atasnya, tetapi kambing gunung dewasa dan waspada, tahu bahwa selama mereka menjaga keseimbangan, tak ada yang dapat menyentuhnya. Hari-hari mereka berlalu dalam pergerakan vertikal tanpa henti. Mereka mencari lumut kerak, tunas kecil, dan vegetasi langka yang tumbuh di celah dan tonjolan. Namun tidak semua tentang mengumpulkan. Di musim kawin, keheningan khas puncak pecah. Para jantan didorong kebutuhan primitif, beradu tanduk dengan keras. Setiap benturan menggema di dinding batu, bagai gaung kering yang menegaskan bahwa di lingkungan ini, setiap kesempatan harus direbut lewat kebrutalan. Tak ada perjumpaan yang seremonial atau simbolik. Ini negosiasi tulang dan otot, di mana yang menyerah kehilangan lebih dari sekadar pasangan. Ia kehilangan ruang di wilayah di mana setiap meter bernilai. Namun dari langit elang emas mengintai. Mereka tak perlu memicu kejatuhan, menunggu saja cukup. Sabar dan kejam, mereka mengenali keraguan sekecil apapun. Anak kambing atau individu yang lengah lalu mengikuti langkahnya dari udara bagai bayangan tajam di atas batu. Kesempatan pun sempurna. Seekor elang menukik mencengkeram anak kambing yang tak terlindungi. Pendakian singkat itu brutal. Korban tak mampu melepaskan diri, dilepaskan dari ketinggian mematikan, membiarkan tubuhnya jatuh di bawah belas kasihan gravitasi dan tebing tajam. Meski piawai, kambing gunung bukanlah tak tergoyahkan. Kadang pijakan keliru, batu longgar, atau sesaat lengah sudah cukup memicu jatuh. Dari ketinggian yang melebihi 50 meter, tubuh mereka menghantam batu berulang kali, menghancurkan tulang dan organ sebelum hidup padam. Kematian datang cepat, tetapi tak bersih. Tubuh terhempas remuk di kaki tebing, dan momen itu, yang seolah menentukan, tidak mengubah apa-apa. Kawanan lainnya tetap melanjutkan perjalanan. Pemangsa udara, seperti elang emas, turun menuntut apa yang ditolak gunung. Sebab di sini tak ada sumber daya yang terbuang. Setelah kejatuhan, lingkungan kembali sunyi membeku. Kambing-kambing lain meneruskan pendakian tanpa menoleh ke bawah.
Di tempat ini kematian tak punya upacara dan risiko adalah bagian lanskap. Gunung tidak memberi hadiah kepada yang terkuat, melainkan kepada yang tahu kapan bertahan dan kapan mundur. Di ketinggian tempat elang dan kambing, gunung berebut kesunyian beku. Kehadiran beruang grizzly terasa seperti bayangan megah yang turun ke lembah dan sungai. Berbeda dari terbang terukur dan sabar si elang, mamalia raksasa ini menegakkan hukum lewat kekerasan brutal. Kekuatan fisik dan keganasannya menjadi kunci menaklukkan wilayah yang tampak buas. Raksasa ini dapat mencapai panjang hingga 3 meter dan berat lebih dari 400 kilogram, massa yang menindih segala perlawanan, dan bergerak dengan kecepatan mengejutkan ketika menyerang. Beruang grizzly tidak berburu dengan kesabaran terukur pemangsa lain. Kekerasannya langsung, menghancurkan, dan serangannya secepat mereka kejam. Di antara pepohonan dan di atas batu, ia mengintai mangsa yang tak selalu bisa lolos. Rusa, mus, dan mamalia lain yang menjadi korban kekuatannya yang luar biasa. Namun bukan hanya kekuatan brutal yang mendefinisikannya. Hidupnya diatur oleh siklus yang ditandai hibernasi, fenomena yang dimulai ketika suhu turun dan kelangkaan makanan menjadi tak tertahankan. Selama berbulan-bulan, beruang bersembunyi di gua, di mana detak jantung dan metabolismenya melambat hingga batas vital, menghemat energi dalam keadaan setengah diam, yang memungkinkannya bertahan melewati musim dingin paling keras. Namun di luar masa kantuk panjang itu, kekerasannya meningkat, terutama pada induk betina yang berpatroli bersama anaknya. Mereka adalah penjaga tanpa ampun, siap menghadapi ancaman apapun dengan keganasan luar biasa. Seekor induk berdiri di antara anaknya dan seekor rubah muda yang mendekat hendak memanfaatkan kelengahan. Dengan geraman dalam dan gerakan cepat, sang ibu menegaskan bahwa ia tak akan menoleransi invasi di wilayahnya. Cakar dan giginya terangkat membela, memaksa penyusup mundur, sadar akan bahaya yang dihadapi. Wilayah itu miliknya, dan setiap meter dipertahankan dengan komitmen garang. Saat bertemu beruang lain atau pesaing, grizzly biasanya menghindari perkelahian yang menghabiskan energi tak perlu, menyimpan kekerasan bagi yang betul-betul penting dan menjaga keseimbangan rapuh antara rivalitas dan kehati-hatian. Di persimpangan antara kebrutalan dan kelangsungan hidup, beruang grizzly menemukan di sungai peluang yang jarang dikenal pemangsa lain seefektif ini. Migrasi tahunan salmon yang berenang melawan arus untuk bertelur di air tempat mereka lahir, bersamaan dengan pesta bergizi yang ditunggu beruang dengan sabar. Arus yang merugikan ikan ini justru secara paradoks menjadi berkah bagi beruang. Salmon letih oleh upaya mendaki sungai dan menembus jeram, berubah menjadi mangsa mudah di titik-titik strategis. Kekuatan dan ketangkasan beruang berpadu untuk menangkap ikan kaya protein dan lemak ini, kunci menimbun cadangan sebelum hibernasi. Salmon berenang melawan arus karena hanya dengan begitu mereka dapat mencapai sumber air murni tempat bertelur, perjalanan brutal yang menjamin keturunan lahir di lingkungan aman dan minim pemangsa. Ini bukan sekadar perjuangan, melainkan kebutuhan vital, pengorbanan yang menopang siklus hidup, dan menjadikan sungai sebagai garis pertempuran tempat hanya yang paling tangguh bertahan. Jauh dari kata canggung, beruang grizzly adalah pemangsa cerdas, mampu menyesuaikan strategi perburuannya dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Dietnya omnivora. Selain daging, ia memakan buah, akar, dan serangga, senantiasa menyeimbangkan kebutuhannya sesuai lingkungan dan musim. Dengan demikian, dari lembah dan sungai yang dalam hingga hutan lebat, kehadiran beruang grizzly menetapkan ritme baru pada lanskap kebrutalan yang terbingkai dalam pertarungan abadi antara hidup dan mati di alam liar ini. Di lanskap para raksasa ini, pemain lain yang lebih kecil memegang peran penting, namun tak kalah memikat, kelinci Arktik. Lebih dari sekadar kerabat kelinci biasa, ia adalah makhluk yang melampaui saudara-saudaranya secara evolusioner dengan presisi ekstrem. Otot-otot kuat, kaki panjang, dan kamuflase musiman menjadikannya penyintas sejati di lingkungan tanpa ampun. Berbeda dari lagomorf lain yang kurang terspesialisasi,
Kelinci ini bergerak lincah dan kuat, disesuaikan untuk menghindari bahaya di dunia, di mana setiap bayangan bisa berarti maut. Pada siang hari, ia bergerak di antara tunas dan kulit kayu, selalu siaga, selalu waspada. Kelangkaan memaksa memanfaatkan setiap suap, sementara kelinci berganti antara berjaga dan berlari cepat untuk kabur. Mata-matanya yang terletak di samping kepala memberinya bidang pandang hampir penuh, mampu mendeteksi gerakan di hampir segala arah. Anatomi itu membuatnya bisa mengantisipasi ancaman, tetapi tak pernah meniadakan bahaya sepenuhnya. Meski unggul atas pesaing yang kurang berevolusi, posisinya dalam rantai makanan jelas. Ia terus-menerus menjadi mangsa. Salah satu pemburu paling mematikannya mengintai dari kejauhan, mengamati setiap gerak dengan kesabaran dan presisi yang hanya dimiliki pemangsa ahli. Dari tonjolan tertutup salju, Lynx tetap nyaris tak terlihat. Langkahnya diredam, menimbang setiap detik dengan amat hati-hati. Kelinci sadar bahaya, tidak hanya kabur, ia bermain dengannya. Ia berhenti mengamati, berpura-pura lengah, dan mengirim sinyal membingungkan guna mengecoh pemburu. Duel ini bukan sekadar adu kecepatan, melainkan pertarungan kecerdasan dan refleks. Tarian tegang non-ritual di antara keduanya dengan hasil yang tak menentu. Kelinci melompat dari satu persembunyian ke persembunyian lain, mengantisipasi setiap gerakan, sementara Lynx menyesuaikan strateginya, menunggu isyarat kerentanan sekecil apapun untuk menyerang. Namun upaya itu gagal. Lynx tak berhasil memberi pukulan penentu, dan kelinci lolos lenyap dalam putihnya lanskap. Tanpa membuang waktu, si pemangsa menghentikan pengejaran dan mengalihkan perhatian ke sasaran yang kurang menuntut. Dalam pencariannya, Lynx beralih ke mangsa yang lebih kecil dan melimpah, seperti Arvicola, pengerat umum di wilayah ini. Kurangnya kamuflase Arvicola di hadapan dominasi putih salju membuatnya sangat terlihat, sebuah kerentanan yang dimanfaatkan Lynx dengan sabar dan senyap. Pemangsa itu mendekat dengan langkah hati-hati, nyaris tak terdengar. Hingga cukup dekat untuk lompatan cepat dan tepat. Kesempatan jelas dan serangan pun tepat. Perburuan tak berhenti di situ. Daging mangsa ini adalah makanan penting bagi Lynx, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi anak-anaknya yang masih sepenuhnya bergantung pada kemampuannya mencari makan. Sementara induk tetap bersama si kecil, berlindung di liang yang tersembunyi. Pasokan makanan terus-menerus sangat penting untuk menjamin pertumbuhan dan kelangsungan hidup mereka. Mus Alaska, meski besar dan berat, sangat teradaptasi dengan iklim ekstrem wilayah ini. Bulu tebal dan kasar mereka ditambah metabolisme yang lambat namun efisien, memungkinkan bertahan selama musim dingin panjang, mencari makanan di antara kulit kayu pohon dan tanaman yang tersembunyi di bawah salju. Rangka tanduk mereka yang besar, bak obor kayu di tengah hamparan putih, tidak hanya berfungsi untuk bersaing di musim kawin, tetapi juga sebagai pertahanan alami terhadap pemangsa yang jarang berani menantang mereka. Sepanjang tahun, mus hidup soliter atau dalam kelompok kecil yang longgar, namun segalanya berubah di musim kawin, pada akhir musim panas dan awal musim gugur. Saat itulah pejantan dewasa aktif mencari betina dan saling bersaing. Pejantan dominan khas ditandai ukuran tubuh mencolok, tanduk lebar non-simetris, serta sikap teritorial. Sebaliknya, pejantan subordinat atau muda dengan tanduk lebih kecil atau tak beraturan disingkirkan dari area perkawinan dan jarang berhasil bereproduksi. Mereka yang tidak kerap kawin cenderung menjadi lebih soliter dan berhati-hati, hidup di pinggiran wilayah pejantan dominan, mangsa empuk bagi pemangsa paling oportunistis. Saat musim gugur usai, tanduk, jaringan tulang padat yang selama pertumbuhan diselubungi lapisan beludru, lepas. Akan butuh antara 3 dan 5 bulan untuk tumbuh kembali sepenuhnya sebelum musim kawin berikutnya. Ukuran dan simetri tanduk adalah tanda tak terbantahkan akan kematangan, kesehatan, dan hierarki di antara pejantan. Keunikan mencolok mus adalah hidungnya yang lebar dan menggantung. Berbeda dari rusa lain,
Bentuk ini memungkinkan mereka menghangatkan udara beku sebelum mencapai paru-paru, mengurangi kehilangan panas tubuh di suhu Alaska yang membekukan. Selain itu, kemampuan penciumannya jauh lebih tajam berkat struktur ini, sehingga mereka dapat mendeteksi pemangsa, makanan, dan mus lain dari jarak jauh. Sekilas, langkah mereka tampak lamban dan kikuk, tetapi raksasa ini mampu menempuh jarak jauh dengan tekad, menembus hutan membeku dan sungai beku untuk mencari makan. Mus tidak sepenuhnya soliter maupun terlalu berkelompok. Mereka berada dalam kelompok kecil yang tersebar, di mana tiap individu mempertahankan ruangnya, namun juga mendapat perlindungan dari keberadaan yang lain. Di dalam kelompok ini, lazim ada individu yang sesekali memisahkan diri demi peluang makanan lebih baik. Seekor mus menjauh dari inti kelompok, tertarik oleh area di mana makanan tampak lebih melimpah. Saat mendekat, ia mendeteksi gerakan tiba-tiba di antara pepohonan. Sekawanan serigala mengintai, sabar dan penuh perhitungan. Muse dengan denyut nadi berdegup kencang, memilih jalur berisiko dan berlari ke danau beku, tempat ia tahu serigala enggan menyusup. Di sana ia berhenti berjaga sementara serigala menunggu di tepi, sadar bahwa mangsa tak bisa selamanya bertahan di air membeku. Waktu meluas dalam keheningan yang tegang dan akhirnya serigala-serigala pasrah meninggalkan perburuan demi mencari mangsa yang lebih mudah dijangkau. Rusa besar yang menang itu perlahan kembali ke kelompoknya, meninggalkan beberapa kilometer salju tebal, mencari wilayah gembalaan yang tidak seterjal sebelumnya. Kecerdikannya ditambah keberanian memilih jalur berbahaya menjadi kunci pelarian, pengingat bahwa dalam perjuangan bertahan hidup, risiko adalah bagian dari keseimbangan antara hidup dan mati. Saat rusa besar berlalu, lanskap siap menyambut makhluk yang beratnya tak lebih dari sebutir debu. Di Alaska, bahkan makhluk paling mungil mesti menanggung kondisi brutal untuk bertahan. Nyamuk Arktik, berbeda dari kerabatnya di daerah beriklim sedang, telah menyempurnakan mekanisme bertahan dari suhu beku ekstrim, siklus pembekuan pencairan, dan kelangkaan makanan yang dapat memusnahkan serangga sejenis. Selama musim panas singkat, ketika salju surut dan genangan kecil muncul kembali, larva nyamuk ini bangkit setelah berbulan-bulan membeku. Dalam keadaan letargi ekstrem, perkembangan mereka terhenti total, dilindungi zat antibeku alami yang mencegah jaringan rusak oleh es. Wilayah ini bisa mencapai suhu hingga 50 derajat di bawah nol saat musim dingin, mematikan bagi hampir semua serangga, namun tidak bagi mereka. Kemampuan ini begitu presisi hingga mereka sanggup menahan suhu di bawah nol yang mematikan bagi sebagian besar serangga di planet ini. Nyamuk dewasa yang kecil dan gelap membentuk awan padat di atas tundra dan rawa. Ukurannya tak menghalangi mereka menjadi ancaman nyata bagi herbivor besar setempat. Rusa besar dan karibu harus bertahan dari kawanan yang menyerbu, mengisap darah, dan melemahkan individu muda atau tua. Tidak seperti nyamuk biasa, spesies ini menghasilkan kadar gliserol dan protein anti beku tinggi dalam hemolimfa, sehingga mampu hidup walau air di sekeliling mereka membeku. Tercatat ada individu yang bertahan dalam pembekuan total, lalu kembali aktif setelah es mencair. Mereka sanggup hidup dengan tubuh benar-benar beku selama berminggu-minggu dan melanjutkan kegiatan ketika pencairan tiba. Mereka mengisap nektar dan darah, tetapi di Alaska tidak ada bunga di musim dingin, juga tak ada burung untuk diganggu. Mereka hampir sepenuhnya mengandalkan naluri untuk mendeteksi sumber darah hangat yang sesekali melintas. Di ekosistem yang dikuasai raksasa berbulu tebal dan pemangsa sabar, serangga kecil ini telah mencapai hal mustahil bagi kebanyakan makhluk. Bertahan beku dalam kegelapan, lalu muncul, berkembang biak, dan lenyap lagi hanya dalam hitungan minggu, saat nyamuk-nyamuk mungil melayang di atas tundra, dekat permukaan tanah. Makhluk lain yang jauh lebih senyap bertahan dalam diam. Kumbang tak bersayap Arktik adalah veteran tanah keras ini. Alih-alih terbang, ia melekat pada tanah beku, bergerak perlahan di antara serasah dan kulit kayu di celah hutan boreal Alaska. Yang membuatnya luar biasa bukan penampilannya,
hitam, kusam, kompak, melainkan kemampuannya bertahan pada kondisi yang akan memusnahkan hampir semua makhluk hidup. Ia dapat hidup pada suhu hingga 60 derajat di bawah nol berkat adaptasi kimiawi internal. Hemolimfanya, setara darah, mengandung konsentrasi tinggi alkohol alami dan protein anti beku. Senyawa-senyawa ini mencegah kristal es merobek jaringan ketika suhu turun ekstrem, memungkinkannya bertahan beku berbulan-bulan tanpa kerusakan permanen. Tak seperti kumbang lain, ia tidak bersayap, bukan kekurangan evolusioner, melainkan adaptasi khusus. Terbang di udara beku dengan hembusan angin berarti kehilangan panas tubuh seketika dan paparan yang mematikan. Ketiadaan sayap membuat tubuhnya lebih kompak dan penutup keras di punggung menutup rapat, menjadi perisai termal ekstra bagi organ dalam. Rutinitasnya tak terikat jadwal. Ia keluar perlahan saat suhu memungkinkan dan mencari sisa bahan organik, lumut, atau kayu lapuk. Pangan langka. Setiap temuan menentukan antara menyimpan energi vital atau mati sebelum pencairan berikutnya. Menghadapi pemangsa, burung atau mamalia kecil, kumbang ini punya pertahanan sederhana tetapi efektif. Saat terancam, ia mengeluarkan sedikit cairan kimia menjengkelkan dari kelenjar di abdomennya. Cairan berbau menyengat dan pahit ini membuat pemangsa kecil enggan melanjutkan serangan. Di kondisi ekstrem, saat setiap sumber pangan berarti hidup atau mati, pertahanan itu bisa menandai selamat atau dimangsa. Sering ia berdiam, terkubur di bawah daun kering atau batu, di mana suhunya hanya sedikit lebih hangat dari udara luar. Selisih kecil itu memungkinkan metabolisme ditekan serendah mungkin sambil menunggu cuaca membaik. Meski tangguh, kumbang ini tetap menghadapi pemangsa oportunis seperti burung atau mamalia kecil yang selama musim panas singkat mencari apapun yang bisa dimakan. Dalam ekosistem tanpa ampun, kumbang kecil ini diam-diam merupakan salah satu penyintas tertua dan paling efisien di dingin ekstrim. Sementara sebagian serangga berlindung di bawah batu atau daun kering menghadapi suhu beku, yang lain memilih strategi lebih ekstrem. Ulat ngengat wol Arktik adalah contohnya. Sekilas, ia terlihat seperti ulat biasa, diselimuti rambut tebal yang melindunginya dari lingkungan keras. Namun yang membedakannya adalah kemampuannya menahan suhu ekstrim yang akan memusnahkan mayoritas serangga. Di bulan-bulan terberat, ulat ini hampir sepenuhnya membeku, menghentikan aktivitas vital hingga musim panas Arktik singkat kembali muncul. Saat itu ia aktif, memakan lumut dan vegetasi rendah, lalu memasuki letargi kembali ketika dingin kembali. Ia sanggup bertahan pada suhu mendekati 70 derajat di bawah nol berkat protein anti beku yang mencegah pembentukan kristal mematikan. Yang paling menakjubkan, siklus ini berulang selama bertahun-tahun. Ulat dapat menghabiskan hingga 14 tahun dalam fase larva, aktif beberapa minggu per tahun sebelum kembali membeku. Salah satu perkembangan paling lambat dan menakjubkan di kerajaan hewan. Untuk mencapai fase ngengat dewasa, ia melewati banyak periode hibernasi dan makan musiman. Hanya setelah cukup energi terkumpul dan melewati tahun-tahun pembekuan berulang, ia menuntaskan metamorfosis. Namun, fase dewasa itu singkat dan final. Ngengat hidup hanya beberapa hari, cukup untuk berkembang biak karena tidak memiliki alat mulut dan tak pernah makan pada tahap ini. Paradoksnya, umur totalnya melampaui banyak hewan jauh lebih besar. Ia dapat hidup antara 14 dan 15 tahun, melebihi bahkan beruang bercak Arktik yang rata-rata berusia 13 tahun, fakta luar biasa bagi serangga beberapa sentimeter saja. Meski adaptasinya mencengangkan, ancaman bukan hanya iklim keras. Mereka juga harus waspada terhadap pemangsa. Beberapa ngengat mencapai akhir hidup panjangnya. Yang lain menjadi santapan bagi makhluk yang tak terduga di lanskap beku ini. Seekor ngengat dewasa hinggap di batu gelap, berusaha menyerap sisa panas saat senja. Tanpa disadarinya, sepasang mata mengintip di celah lumut beku. Seekor katak, makhluk kecil sunyi bergerak diam-diam, mampu bertahan pada musim dingin yang akan membunuh sebagian besar amfibi di planet ini. Katak itu mendekat hati-hati dan dengan gerakan cepat menangkap ngengat dengan lidah lengketnya. Tanpa banyak pikir,
Katak melanjutkan perjalanannya, meninggalkan dingin dan keheningan senja. Di bulan-bulan paling keras, amfibi ini menghadapi tantangan mematikan. Es di sekelilingnya dapat merusak jaringan. Untuk bertahan, ia mengembangkan adaptasi luar biasa. Tubuhnya menghasilkan zat mirip anti beku yang melindungi sel, memungkinkan hingga 2/3 tubuhnya membeku tanpa kerusakan irreversibel. Saat salju menyelimuti dan suhu terjun bebas, pertahanan kimia ini menahan vitalitasnya, siap bangkit saat hangat kembali. Ketika dingin memuncak, jantungnya berhenti, pernapasan lenyap. Katak memasuki keadaan animasi tertangguh, membeku bak batu di bawah salju. Ia bertahan demikian berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan, tanpa detak, tanpa napas. Hingga ketika musim semi tiba, es mencair dan tubuhnya kembali berfungsi. Saat itulah amfibi kecil ini bangkit, bergerak di antara genangan sisa salju, mencari makan. Dalam menunya ada serangga kecil, termasuk ngengat Alaska, makhluk yang setelah bertahan hingga 1 dekade sebagai larva, kini menghadapi salah satu pemburu amfibi langka di lintang ini. Katak hutan Alaska biasanya mendiami tundra boreal lembab, hutan birch, dan wilayah dekat rawa yang selama pencairan singkat dipenuhi air. Di sana ia bersembunyi di bawah batu, batang tumbang, atau vegetasi rapat memanfaatkan mikroklimat lembab dan teduh agar tak dehidrasi. Meski sedikit pemangsa sanggup bertahan di habitat ini, katak tetap waspada terhadap burung insektivora seperti robin Amerika, mustelit kecil, dan di beberapa daerah ikan yang masuk genangan selama pencairan. Menghadapi ancaman ini, pertahanannya sederhana namun efektif, diam total. Warna coklat kehijauan membuatnya menyatu dengan lingkungan. Ketika terancam, ia membeku di antara daun kering dan batu. Jika ketahuan, ia dapat melompat cepat dan acak untuk lolos. Menjelang musim semi, jantan mulai mencari pasangan. Perkawinan terjadi sekali setahun antara Mei dan Juni bertepatan puncak pencairan. Komunikasi terjadi lewat panggilan pendek, serangkaian nada kering berulang yang jantan keluarkan sambil setengah bersembunyi di vegetasi air. Suaranya nyaris tak terdengar dari jauh, tapi cukup menarik betina di sekitar. Setelah betina menerima, jantan memeluknya dari belakang dalam kontak erat berkepanjangan. Saat itu betina melepas telur di air dan jantan segera membuahinya secara eksternal. Setiap betina dapat menghasilkan hingga 1.000 telur, terikat dalam rumpun jeli yang mengapung atau menempel pada ranting terendam. Embrio berkembang sekitar 2 minggu. Meski suhu labil dapat memperpanjangnya. Dari telur ini menetas berudu yang akan menyelesaikan metamorfosis sepanjang musim panas, jauh lebih cepat daripada di iklim lain. Sebelum musim dingin berikutnya memaksa mereka hibernasi atau mencari perlindungan. Dengan demikian siklus beku cair berkembang biak terulang tiap tahun. Menjadikan katak hutan Alaska salah satu vertebrata langka yang mampu hidup dan bereproduksi di salah satu lingkungan paling keras di belahan utara. Di Alaska, hidup tak tunduk pada logika keadilan atau keseimbangan, melainkan rangkaian keputusan tepat waktu dan risiko tak terelakkan. Setiap spesies menduduki tempatnya karena belajar bertahan di mana yang lain gagal. Di sini, lanskap tak memberi jeda, waktu tak berhenti, hanya yang memahami bahwa adaptasi adalah syarat mutlak yang bertahan. Saat es surut seiring pergantian musim, bukan hanya daratan dan hutan yang kembali berdenyut. Di bawah air dingin Alaska, di antara celah bebatuan seorang pemburu soliter meluncur, gerakannya halus, nyaris tak terlihat. Dialah gurita raksasa, salah satu invertebrata paling menakjubkan di lautan ini. Dengan tubuh lentur dan lengan mencapai lebih dari 4 meter, hewan ini hidup di dunia penuh pemangsa, mulai anjing laut hingga hiu. Tak seperti pemburu besar yang mengandalkan kekuatan, gurita bertahan lewat kecerdasan. Seperti koyote di darat, ia menebus kerentanan fisik dengan kemampuan luar biasa memecahkan masalah, berkamuflase, dan memanfaatkan setiap peluang. Pertahanannya lebih dari sekadar tinta. Kulitnya mampu berubah warna dan tekstur seketika, menyatu dengan alga, batu, atau pasir dasar laut. Keahlian ini berkat sel kromatofor dan papila yang saat diaktifkan memungkinkan perubahan rupa sangat cepat dan presisi, alat harian untuk menghindari pemangsa di perairan beku.
Gurita raksasa Alaska terkenal piawai memanipulasi benda dan menembus cangkang moluska keras. Kemampuan yang di penangkaran membuat peneliti tercengang. Di alam liar, ia memakai kecerdasan itu membangun sarang, menyergap mangsa, dan menjelajah daerah buru mencari krustasea, ikan kecil, dan kerang. Kunci suksesnya adalah perilaku teliti. Sebelum meninggalkan sarang, ia memeriksa setiap sudut, setiap gerakan terukur. Bahkan cara bergeraknya menempel dasar atau berenang dengan lengan terlipat adalah strategi agar tak terdeteksi dari atas tempat pemangsa marin mengintai. Kecerdasan ini diiringi kemampuan belajar luar biasa. Tercatat gurita mengingat rute aman dan zona bahaya, menyesuaikan perilaku berdasarkan ancaman. Ciri unik untuk invertebrata dan alasan ia makmur di ekosistem keras ini. Seperti semua gurita, umurnya pendek. Kebanyakan tak lebih dari 5 tahun. Namun rentang itu cukup untuk berketurunan. Setelah kawin, betina menempelkan ribuan telur di celah dalam, menjaganya tanpa henti. Ia tidak makan sepanjang masa penjagaan, mencurahkan seluruh energi untuk melindungi keturunannya hingga menetas. Seringkali, itulah tindakan terakhir sebelum kematiannya. Di dunia di mana kecerdikan sebanding kekuatan, gurita raksasa menjadi saksi hidup bahwa evolusi menempuh banyak jalan. Tanpa perisai atau kecepatan, ia menjadikan otak dan tubuh lentur sebagai senjata mematikan. Di perairan yang sama, kehidupan berlanjut. Di lautan Arktik membentang seperti selimut putih luas, paus beluga berenang. Tubuhnya bulat kokoh, seakan diukir untuk meluncur di antara bongkahan es. Kulitnya halus dan hampir tembus cahaya, kontras dengan gelapnya kedalaman dan biru pucat langit kutub. Tak seperti banyak paus lain, beluga tak memiliki sirip punggung, adaptasi yang memungkinkannya bermanuver di bawah es, menghindari cedera saat bergerak di celah sempit. Kepalanya berbentuk kubah, menampung organ ekolokasi yang memancarkan ragam suara, siulan hingga decit dan nyanyian. Bergema di lanskap beku, menjaga kontak kelompok, navigasi, serta deteksi mangsa atau bahaya di bawah es. Beluga bersifat sosial. Mereka membentuk kelompok yang berubah sepanjang tahun, dari keluarga kecil hingga kawanan ratusan individu saat migrasi. Kawanan bergerak perlahan di tepi es laut, mencari ikan, krustasea, dan moluska kecil. Kesabaran dan adaptasi adalah kunci bertahan di lingkungan dengan kondisi berubah drastis. Ketika musim dingin menajam, suhu turun hingga minus 30 derajat, lapisan es menebal dan celah udara berkurang, risiko terperangkap meningkat. Namun kemampuan berenang di bawah es dan mendeteksi lubang udara memberi beluga keuntungan. Mereka dapat menemukan atau membuat celah dengan kepala dan tubuh, menjaga akses udara. Tetapi dunia tampak tenang ini syarat ketegangan. Beluga harus selalu waspada terhadap pemangsa alamiahnya, terutama orca, ancaman tangguh. Orca menguasai perairan Arktik, mengembangkan taktik berburu yang menguji ketahanan dan strategi pertahanan beluga. Di lingkungan ini, induk beluga berperan krusial. Ia melindungi anaknya, bergerak di antara retakan es dan bergabung dalam kelompok yang bertindak bak perisai hidup. Relasi ibu anak ini intens dan sunyi. Berkomunikasi lewat bahasa akustik vital bagi kelangsungan hidup. Namun bahkan ikatan terkuat rentan. Seekor orca memburu. Ia meluncur senyap di bawah air. Strateginya, mengisolasi anak beluga, memisahkan dari kawanan, memanfaatkan celah sempit. Induk beluga menyadari ancaman, mengadang, berputar bersama anak, berusaha tetap di antara anak dan pemangsa. Namun orca sabar, mengintimidasi, mendekat, menjauh, muncul kembali. Ia melelahkan induk, mendorong ke perairan terbuka tanpa perlindungan. Kejar mengejar memuncak, sekejap anak terjangkau. Orca muncul membawa mangsanya. Air yang tenang pun beriak. Inilah wajah biasa orca di perairan beku. Pemburu gigih, cerdas, mematikan. Di seluruh samudra, orca berada di puncak rantai makanan. Tanpa pemangsa alami, ia super predator mutlak. Ia dapat melahap hingga 225 kg makanan sehari, mulai ikan dan cumi, hingga anjing laut, walrus, bahkan paus lebih besar. Salah satu aspek paling memikat adalah usia evolusionernya. Seperti semua cetacea,
Ia keturunan nenek moyang darat yang hidup 50 juta tahun lalu. Sejak itu adaptasinya pada laut disempurnakan, tubuh hidrodinamis, sirip punggung kuat, dan kebutuhan menghirup udara ke permukaan. Komunikasi orca juga rumit. Mereka memakai rentang klik, siulan, dan pulsa yang dapat menjangkau kilometer jauhnya. Setiap kelompok punya repertoar unik, dialek, yang menguatkan ikatan sosial dan mempermudah koordinasi berburu. Saat musim kawin, orca menampilkan ritual. Mereka mendekat berkelompok, mengeluarkan rangkaian vokal khusus, berinteraksi fisik berkepanjangan. Gestasi berlangsung antara 15 dan 18 bulan. Setelah lahir, ikatan ibu anak erat dan lama. Induk menyusui lebih dari setahun dan tetap bersama anak dalam struktur matriarkal lintas generasi. Orca hidup berkelompok stabil, puluhan individu, dengan hierarki dan kerjasama penting bagi keberhasilan di perairan Arktik yang luas. Untuk bertahan di iklim ekstrem, alam memberlakukan syarat keras sekaligus menyediakan solusi luar biasa. Sebagian melindungi diri dengan bulu tebal yang menahan panas. Yang lain memakai lapisan lemak tebal di bawah kulit, perisai termal melawan air beku. Ada pula yang meminimalkan aktivitas, nyaris tak bergerak demi menghemat energi. Dan segelintir menyempurnakan strategi nyaris mustahil. Kemampuan membeku hampir sepenuhnya, bertahan diam berbulan-bulan hingga hangat kembali. Setiap adaptasi ditempa jutaan tahun evolusi bukan sekadar cara menahan dingin, ia jawaban terukur terhadap lingkungan tanpa ampun, tempat bertahan hidup tak mengenal kesempatan kedua. Arktik tetap ada, tampak tak berubah, namun dinamis di setiap retakan, di setiap bayangan di bawah es. Dan meski bagi banyak orang daratan ini jauh, di sini setiap hari berlangsung pergulatan sunyi yang menegaskan hakikat eksistensi liar.